Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Baiklah, mari kita mulai. Inna ini adalah huruf penguat. Dia adalah taukid, diterjemahkan dengan sesungguhnya. Sebagaimana yang kita ketahui, inna memiliki amalan bahwa dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Sehingga berikutnya Allahu, yakni lafzul jalalah, Allah Tuhan kita semuanya. Dia adalah isim mufrad yang dijadikan sebagai isimnya inna, sehingga dia nasab dan dibaca dengan Allah. La ini adalah la nafiyah, artinya meniadakan. Yastahyi ini artinya segan, secara bahasa artinya malu. Yastahyi ini adalah fi'il mudhore. Kenapa disebut fi'il mudhore? Karena ada tandanya di sana, ada huruf mudhoro'ah berupa ya. Dia rofa, ya, tentu rofanya bidomah, tetapi karena dia termasuk fi'il mu'tal, ya, dimana diakhiri dengan huruf ya di sana, sehingga domahnya hanya diperkirakan saja karena thiqol, ya. La yastahyi ini juga mahalnya adalah rofa karena dia sebagai khobarnya ina. An ini adalah huruf masdariyah dan dia juga nasbin, dia menasobkan. Sementara yadriba ini adalah fi'il mudhore. Yadriba tentu ketika didahului dengan huruf masdariyah, dia ditakwilkan dengan masdar, ya. Secara umum ayyadriba ini sebagai maf'ul bih. Ayyadriba artinya membuat atau menjadikan. Yadriba ini adalah fi'il mudhore, karena dimasuki oleh an maka dia mansub. Yang tadinya yadribu menjadi an yadriba. Masalan ma ba'udotan ini diartikan perumpamaan berupa nyamuk. Masalan ini adalah maf'ul bih, dia objek dari ayat riba, sehingga di nasab dia ditandai dengan fathah di sana. Ma itu apa saja atau berupa. Ba'udotan ini adalah nyamuk. Ba'udotan ini sebagai badal atau pengganti dari masalan itu sendiri. Fa di sini adalah sebagai huruf atof. Ma ini adalah isim mausul yang tentunya dia mabni, mabninya la sukun, diartikan dengan apa-apa yang. Fauqaha ini disebut juga sebagai maf'ul fih, ya, maf'ul fih karena ada dzaraf, ya, dalam hal ini adalah dzaraf makan di sana. Dan hanya itu adalah merupakan mudhofun ilaih, isim domir yang tentu dikembalikan kepada ba'udotan. Fauqa dalam hal ini diterjemahkan oleh Kementerian Agama sebagai lebih rendah, padahal secara bahasa itu diartikan lebih atas, ya, lebih besar atau lebih atas. Bisa diterjemahkan kedua-duanya, lebih rendah atau lebih atas. Fauqaha itu maf'ul fi karena dzarab zaman, dia ta'aluk dengan silah mausulnya ma yang memang tidak terlihat di sana. Berikutnya adalah fa'amma. Fa ini adalah fa isti'nafiyah, jadi huruf isti'nafiyah, berarti mengawali juga sebagai kalimat baru.
Amma ini adalah adat syarat yang artinya diterjemahkan adapun. Berikutnya adalah alladzina. Alladzina ini tentu kita tahu dia adalah isim mausul dan mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada ya, tanda rofanya nggak terlihat karena isim mausul ini adalah isim yang mabni, dia tetap ya. Alladzina ini artinya yang ya, karena terkait dengan orang-orang maka diterjemahkan dengan orang-orang yang. Amanu ini adalah fi'il madhi, dia kata kerja lampau, telah beriman. Dengan fa'ilnya terlihat ada wawu jamaah yang menunjukkan pelakunya adalah orang-orang yang banyak. Sebagaimana kita ketahui, amanu ini adalah silah mausul berbentuk jumlah atau kalimat. Yang kedua, fa'ilnya atau pelakunya aid kembali kepada silah mausulnya karena alladzina ini menunjukkan orang yang banyak, maka amanu ada wawu jamaah di sana yang menunjukkan fa'ilnya adalah banyak. Faya'lamuna ini diartikan maka mereka yakin. Jawab syaratnya di sini didahului dengan fa yang artinya maka. Ya'lamuna ini adalah fi'il mudhari, dia adalah kata kerja yang sekarang atau akan berlangsung, dia ditandai dengan ya, huruf mudhari'ah. Ya'lamuna artinya mereka yakin karena fa'ilnya dari fi'il ya'lamu ini adalah adanya wawu jamaah di sana. Ini termasuk af'alul khamsah, fi'il yang 5. Annahu ini terdiri atas anna dan hu. Annanya adalah sama huruf penegasan bahwasanya atau bahwa. Hu ini adalah merupakan isimnya ana, mahalnya adalah nasab, tetapi karena dia adalah isim domir tentu dia tetap dan tidak terlihat tanda nasabnya di sana. Dan hu ini domir dikembalikan kepada masalan, sehingga annahu diterjemahkan bahwa perumpamaan itu. Al-haqqu ini artinya benar atau kebenaran. Al-haqqu ini tandanya terlihat rofa di sana ya, marfu, tandanya di situ doma yang menunjukkan dia khobarnya ana itu adalah rofa atau marfu. Mir rabbihim ini adalah susunan jar majrur, min artinya dari, rabbihim ini adalah idhofah atau susunan frase yang terdiri dari robbi dan him. Kenapa robbi? Karena dia adalah isim majrur, sedangkan him ini adalah mudhofun ilaih. Jadi mir rabbihim dari Tuhan mereka. Mir rabbihim ini ta'aluk dengan hal atau keadaan yang dihilangkan di sini. Wa ini adalah wawu atof. Amma ini juga adat syarat. Wa ini adalah wawu atof. Amma ini adalah adat syarat, diterjemahkan adapun. Alladzina ini adalah isim mausul, diartikan dengan orang-orang yang. Kafaru ini adalah fi'il madhi, dia kata kerja lampau, diartikan dengan telah mengkafirkan atau telah mengingkari. Dengan fa'ilnya adalah wawu jamaah di sana. Sebagaimana diketahui, kafaru ini silah mausul yang tentu dia ada dalam bentuk jumlah dan fa'il pelakunya aid kembali kepada alladzina. Alladzina kafaru ini artinya orang-orang yang mengingkari atau orang-orang kafir. Fayaquluna, fa ini adalah robito, jawab syaratnya. Yaquluna ini adalah fi'il mudhari, ditandai dengan huruf mudhari'ah di sana. Pelakunya adalah wawu jamaah di sana, menunjukkan fa'ilnya adalah jamak atau pelakunya banyak orang. Fayaquluna ini adalah jawab syarat, diartikan maka mereka mengatakan. Madza ini adalah isim istifham. Madza ini diartikan apakah ya, kata tanya diartikan apakah. Aroda ini adalah fi'il madhi, dia kata kerja lampau, diartikan dengan maksud. Allahu ini adalah fa'il atau pelaku.
Karena dia adalah fa'il maka dia masuk marfu'atul asma dan tanda rofaknya adalah dengan doma di sana. Bihadza ini adalah susunan jar majrur ya. Bi itu artinya dengan, hadza itu isim isyarah yang diartikan ini, sehingga bihadza dengan menjadikan ini. Masalan ini adalah tamyiz ya, dia menjelaskan, maka masalan itu untuk perumpamaan. Yudillu ini adalah fi'il mudhari, kata kerja yang sekarang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Di situ ditandai dengan huruf mudhara'ah berupa ya. Yudillu itu artinya sedang menyesatkan atau akan menyesatkan. Pelakunya adalah takdirnya huwa. Siapa huwa di sana adalah Allah Ta'ala. Bihi ini adalah susunan jar majrur ya. Dia ta'aluk dengan yudillu itu sendiri. Bi itu artinya dengan, hi itu artinya dia. Yang dimaksud di sini adalah perumpamaan itu. Katsiro ini adalah maf'ul bi atau objek sehingga dia nasab. Tanda nasabnya adalah fathah di sana sehingga dibaca katsiron. Katsiron itu artinya banyak. Wa yahdi ini adalah terdiri dari wa dan yahdi. Wa ini adalah wawu atof artinya dan ya. Yahdi ini adalah fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Diawali dengan tanda mudhara'ah di sana menunjukkan bahwa ini fi'il mudhari, memberi petunjuk dengan fa'ilnya mustatir di situ takdirnya huwa, yang tentu dikembalikan kepada siapa yang memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bihi ini artinya dengan perumpamaan itu. Ini adalah susunan jar majrur dan ta'aluk kepada yahdi. Katsira diterjemahkan dengan banyak orang. Dia adalah maf'ul bi, dia adalah objek. Wama ini adalah wa ini bisa diterjemahkan dengan wawu istinafiyah atau juga sebagai wawu haliyah, dia menunjukkan sebuah keadaan. Ma ini adalah manafiyah yang artinya meniadakan, sehingga wama diartikan dan tidak ada. Ya, yudillu ini adalah fi'il mudhari, artinya sedang atau akan berlangsung, ya, diterjemahkan dengan sedang menyesatkan. Bihi itu artinya dengan, tentu dengan perumpamaan itu ya. Bihi adalah susunan jar majrur, diterjemahkan dengan perumpamaan itu ya. Illa ini adalah huruf istisna ya, dia mengecualikan, dia mabni alal fathi, diartikan dengan kecuali. Karena jumlahnya tidak lengkap, maka al-fasiqin ini untuk melengkapi menjadi maf'ul bih di sana, sehingga fasiqin itu yang artinya adalah orang-orang yang fasik, merupakan mansubatul asma, dia isim-isim yang mansub, sehingga secara ringkas bisa kita artikan bahwa innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk sebuah perumpamaan? Yudillu bihi katsiro wa yahdi bihi katsiro. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang diberinya petunjuk. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Demikian yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.